Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan yang dikirimkan oleh saudara kita Miftah Riza dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bertanya kepada seorang Ustadz yang jadi qadhi waris di lembaga agama Banjarmasin membenarkan pembagian harta waris gonogini dengan alasan istri berjasa melayani suami, melahirkan, merawat anak, dan menjaga harta suami. Lalu saya tanyakan, apakah di zaman Nabi Muhammad SAW sejak diutus jadi Nabi sampai beliau wafat tidak ada istri yang melakukan hal-hal yang seperti itu? Lalu beliau menjawab, zaman itu syariat masih belum sempurna. Mohon nasihatnya Ustadz. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau ditanya apakah pembagian secara gonogini itu dibenarkan oleh syariat ataukah tidak, maka kita katakan ada pada keadaan tertentu. Tidak pada semua keadaan. Ya. Ada pada keadaan tertentu, tidak pada semua keadaan. Contohnya misalnya apabila suami istri bergabung untuk membangun sebuah bisnis dengan kadar usaha yang sama, ya, kesehariannya mereka pun berdua membangun usaha itu, membangun bisnis itu, dan akhirnya bisnisnya besar. Kemudian salah satunya meninggal. Bisnis masih besar. Misalnya bisnisnya nilainya 1M, ya. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau suaminya meninggal dan bisnis ini dibangun bersama, maka ini jadi harta gonogini, benar. Jadi harta suami istri bercampur jadi satu. Tidak bisa dibedakan mana yang harta suami, mana yang harta istri. Maka ini jadi harta gonogini. Bisa dibagi dengan cara membaginya menjadi dua. Yang 500 juta untuk istri. Yang 500 juta untuk suaminya yang meninggal itu, dan itu yang menjadi harta waris. Yang dibagi secara waris 50%-nya. Ini pembagian harta gonogini yang dibenarkan oleh syariat, tidak ada masalah di sini. Tapi kalau misalnya setiap suami yang meninggal atau istri yang meninggal, maka hartanya yang dimiliki oleh kedua pasangan tersebut, kedua orang yang menjadi satu pasangan itu, berarti harta gonogini, maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Yang bisa dijadikan sebagai harta gonogini itu adalah harta yang bercampur di dalamnya hak milik suami dan hak milik istri. Ya. Dan ini sebenarnya ya tidak hanya terjadi pada suami istri saja. Ini bisa terjadi pada setiap dua orang yang berserikat dalam suatu usaha. Ya, dan perserikatannya sama. Kadar perserikatannya sama. Kadar kerjasamanya sama. Maka ketika salah satunya meninggal, dianggap ya salah satunya memiliki 50%. Yang satunya memiliki 50%. Ini kalau kadarnya sama. Bisa jadi nanti kadarnya berbeda. Yang satu 70%, yang satu 30%, bisa jadi seperti itu. Suami istri juga bisa seperti itu. Kalau keadaannya seperti itu, maka dibagi dulu. Mana yang bagian suami, mana yang bagian istri, baru bagian orang yang meninggal itu dibagi secara waris. Tapi kalau misalnya usaha yang menjalankan suami saja, dari nol dibangun oleh suami, istri mungkin bantu, tapi bantuannya sangat sedikit sekali. Dan usaha itu ya memang atas kerja keras dari suami.
Maka hasil dari usaha itu bukan milik istri, jamaah. Walaupun istrinya bantu suami, ya melahirkan anaknya, bantu suami mendidik anaknya, bantu suami membereskan rumahnya, mencuci, khidmah kepada suami. Ini tidak menjadikan istri berhak dengan semua harta suaminya atau paling tidak setengah harta suaminya. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Istri menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Dan dengan istri menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dia berhak untuk dinafkahi oleh suami. Bukan dia berhak dengan setengah harta suami, tapi dia berhak untuk dinafkahi oleh suami dengan nafkah yang cukup. Itulah kewajiban suami, memberikan nafkah kepada istri dengan nafkah yang cukup. Itulah kewajiban seorang suami, memuliakan istrinya. Maka jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh qadhi waris ini ya tidak benar ya. Karena dari jawabannya kita melihat bahwa semua harta yang dimiliki oleh suami kalau dia meninggal jadi harta gonogini. Ini tidak benar jemaah. Makanya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita yang keluarga itu harus paham ya. Harus paham. Di sana harus ada kejelasan. Mana yang harta suami, mana yang harta istri, mana yang harta gonogini. Harus ada kejelasan. Agar nanti ahli warisnya tidak bingung. Jangan sampai nanti kita membuat PR kepada ahli waris yang bisa jadi menjadikan mereka bertengkar, menjadikan mereka bertikai. Ya jangan seperti itu. Jelaskan, ini harta suami, ini harta istri, ini yang harta gabungan. Kalau misalnya gabungannya itu 50-50, ya bisa disampaikan, ini gabungannya 50-50. Kalau gabungannya tidak 50-50, 40-60, 30-70, disampaikan juga. Biar nanti ahli warisnya jelas. Ya, dan mereka bisa membagi harta waris dengan mudah. Demikian jemaah sekalian rahimana rahimakumullah yang bisa Anda sampaikan. Kata-kata qadhi waris ini bahwa di zaman Nabi syariat belum sempurna bisa dibenarkan di awal Rasulullah SAW diutus, syariat belum lengkap. Tapi Rasulullah SAW tidaklah wafat kecuali syariat sudah lengkap. Sehingga tidak ada alasan bagi qadhi waris ini untuk mengatakan di zaman dulu syariat tidak lengkap. Bukankah syariat sudah diterapkan oleh para sahabat Nabi sepeninggal Rasulullah SAW? Dan ketika Rasulullah SAW meninggal, syariat sudah lengkap. Berarti yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, syariat yang sudah lengkap. Dan ketika itu, ya pembagian harta gonogini ya tidak mutlak pada semua keadaan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.